Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur itu. Saudara-saudara, kita sedang berjuang saat ini melawan virus corona bukan? COVID-19. Dan kalau kita lihat kondisi seperti ini, pada waktu yang lalu ada terminologi yang sekarang ini saya lihat sudah tidak digunakan lagi. Seperti OTG, orang tanpa gejala. ODP, orang dalam pemantauan. PDP, pasien dalam pengawasan. Ada yang suspek yang masih diduga. Bahkan yang sudah confirm, yang sudah positif COVID-19. Bila mana kita mendapatkan terminologi atau kata seperti itu kepada diri kita bukan? Kita akan mengalami ketakutan. Karena ada masyarakat, keluarga kita mungkin juga akan menolak kita untuk berkomunikasi dengan kita. Kita akan terisolasi. Bahkan saja, kalau ada saja dengan stigma seperti ini meninggal dan masyarakat mengetahui hal itu. Ada banyak informasi yang kami dapatkan bahwa ada banyak penolakan-penolakan ketika ada stigma ini beredar di antara kita di masyarakat. Saudara-saudara, tidak ada satupun manusia dari kita yang mau memiliki stigma seperti itu. Oleh karena itu saat ini ketika kita memasuki masa new normal, bahkan ada yang bilang second wave, serangan yang berkali-kali dengan jumlah angka kejadian pasien yang terus meningkat walaupun sudah era new normal. Saudara-saudara, ada terminologi yang baru yang diungkapkan, yang tidak menggunakan lagi istilah OTG, ODP, dan PDP. Yang disebut dengan kasus suspek, kasus yang masih probable, yang diduga, tetapi belum ada hasilnya, atau kasus confirm, kasus kontak erat bila mana kita berhubungan dengan orang lain, tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita lihat hal ini, maka kita akan berada pada situasi yang baru lagi, yang normal tapi suatu kehidupan yang baru yang terus berkelanjutan dengan COVID ini sendiri. Ketika wabah pandemi COVID-19 terjadi di muka bumi, sejak 2019 yang lalu, ada begitu banyak teori-teori konspirasi yang kita lihat dan dengar. Apakah ini benar atau tidak membuat kita jadi ketakutan dan khawatir. Kita menduga-duga, bahkan mulai merancang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini membuat pikiran kita menjadi kalut, jadi khawatir, jadi takut. Bahkan ada juga banyak informasi yang salah yang kita dengar. Contohnya saja, bahwa tubuh kita itu perlu disemprot dengan desinfektan. Saudara-saudara tahu desinfektan adalah bahan kimia untuk membersihkan, membunuh kuman yang ada di permukaan. Benda-benda. Itu bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Ketika itu disemprotkan dalam tubuh kita dan masuk ke dalam saluran pernapasan kita, itu bisa akan mengganggu fungsi sel-sel tubuh kita. Ada informasi-informasi yang tidak lengkap, yang tidak sempurna, yang mengatakan bahwa virus ini langsung ada di udara bebas. Kita bisa terkena, saudara-saudaraku, virus ini merupakan virus yang hanya hidup di tempat makhluk. Ada tempatnya sendiri, yang disebut dengan droplet tadi. Kalau dia keluar di udara, itu akan jatuh. Tidak akan terus bertahan dalam waktu berhari-hari, berminggu-minggu di udara. Tetapi ketika kita mendengar berita itu, kita menjadi ketakutan. Ada banyak informasi yang tidak lengkap, yang mungkin saja itu bisa bertahan berjam-jam di udara oleh karena disebut dengan micro droplets yang masih melayang-layang tanpa terjatuh ke tanah. Saudara-saudaraku, buku ulangan yang ditulis oleh pemimpin besar Musa bin Amran dalam Ulangan 28 ayat 34 mengatakan, engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Kita melihat semua berbagai informasi ini membuat kita menjadi ketakutan, menjadi seperti orang gila. Bahkan seorang dokter di masa yang lampau menuliskan dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan berhubungan karena kecemasan, berhubung dengan apa yang menimpa bumi ini. Banyak orang akan mati karena takut, karena cemas. Saudara-saudaraku, ketika kita memiliki kekhawatiran dan ketakutan, kita sudah pelajari dalam pertemuan yang pertama yang lalu, bahwa itu akan menekan sistem kekebalan tubuh kita, akan menekan reaksi pro-inflamasi, akan menekan reaksi anti-inflamasi tubuh kita, sehingga dia tidak bekerja dengan seimbang, tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu,
Tahun 97 di statement dikeluarkan dari American Institute of Stress mengatakan sekitar 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, penyebab utamanya mempunyai hubungan dengan ketegangan pikiran. Bahkan statement ini, pernyataan ini telah dituliskan oleh seorang penulis yang terkenal. Menulis banyak sekali buku, baik buku kesehatan, buku pendidikan, buku rumah tangga, buku-buku berhubungan dengan kerohanian dan lain sebagainya. Dia menyatakan bahwa dalam bukunya Testimonies jilid 5 halaman 444, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran dan sakit pikiran sedang berada di mana-mana. Saudara-saudara, dia pun menulis dalam buku Testimonies jilid yang ketiga halaman 184. Dia katakan bahwa penyakit bermula dalam pikiran kita dan banyak penyakit yang menyiksa manusia, menyiksa saudara dan saya berasal dari pikiran dan hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran. Ada lebih banyak orang yang sakit mental dari yang kita bayangkan. Dan sakit hati menyebabkan gangguan pencernaan. Dan gangguan mental ini, saudara-saudaraku, juga dapat mempengaruhi tubuh kita, bahkan melumpuhkan organ-organ pencernaan kita. Ellen White sudah menyatakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, saudara-saudara, bila mana ada ketegangan pikiran yang kita alami? Bila mana ada kecemasan, ketakutan, dan khawatir. Bila mana kita marah, kita benci, kita dendam. Yang timbul adalah otak kita yang disebut dengan hipotalamus. Dia akan merangsang hipofisis kita atau kelenjar pituitary kita dengan ACTH, adrenocorticotropic hormone, yang akan merangsang kelenjar-kelenjar yang lain yang ada di tubuh kita, termasuk anak ginjal kita, untuk memproduksi hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres. Dan bila mana hormon-hormon ini diproduksi oleh tubuh kita itu, akan menyebabkan organ-organ tubuh kita seperti jantung akan berdetak lebih cepat. Napas kita akan menjadi lebih cepat. Dia punya rate kecepatan dalam 1 menitnya. Bahkan tekanan darah kita akan jadi naik. Gula darah akan jadi tinggi. Sel-sel lemak dalam tubuh kita tidak akan bisa dimetabolisir dengan baik. Fungsi seks akan terganggu. Bahkan fungsi-fungsi seperti saraf, fungsi-fungsi sistem pencernaan, sistem kelenjar kita akan terganggu. Bukan cuma itu, saudara-saudaraku. Fungsi kekebalan tubuh kita pun akan terganggu. Karena akan terrepresi oleh stres hormon yang cukup lama ini. Tuhan menciptakan stres hormon untuk jangka waktu yang pendek ketika kita menghadapi bahaya. Tapi kalau bila mana kita menghadapi kondisi yang berkepanjangan seperti COVID-19 ini, dan bila mana kita masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang panjang, maka kekebalan tubuh kita akan direpresi, akan tertekan sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebabkan faktor-faktor keseimbangan yang kita sudah pelajari yang lalu. Bagaimana proinflamasi akan ditekan yang menimbulkan reaksi. Bagaimana infeksi akan bertambah-tambah. Baik virus, bakteri, dan lain sebagainya. Bahkan sel-sel tubuh kita yang sudah terjadi mutasi bisa menjadi penyakit-penyakit yang lebih hebat. Seperti kanker yang bermetastase. Bila mana terjadi juga proinflamasi itu yang ditekan, direpresi. Maka faktor-faktor alergen dari luar akan membuat reaksi alergi bagi tubuh kita. Bahkan tubuh kita sendiri akan menimbulkan reaksi perlawanan yang disebut dengan autoimun. Saudara-saudaraku, cara membentuk yang terbaik untuk menanggulangi agar hidup sehat kita itu, tubuh kita itu akan tetap sehat. Keseimbangan ada di dalam antibodi kita atau sistem kekebalan tubuh kita adalah 10 hukum kesehatan. Kita sudah pelajari dalam pertemuan yang pertama, yaitu hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ini semua akan menolong kita. Dan saat ini, dalam pertemuan yang kedua ini, saya mau bagikan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika hati kita gembira? Ketika kita bisa tertawa, saudara-saudara. Saudara bisa coba saja, saudara bisa tertawa. Akan terjadi reaksi kontraksi dan relaksasi dari otot-otot tubuh kita.
Bahkan bukan cuma itu, otot-otot saluran pencernaan kita akan menghasilkan hormon-hormon serotonin yang akan membuat kita menjadi rasa nyaman. Dan pada malam hari ketika sel-sel tubuh kita akan diperbaiki, serotonin akan diubah menjadi melatonin, membuat fungsi itu menjadi lebih baik. Bukan cuma itu, saudara-saudaraku, ketika kita bisa tertawa, otot-otot diafragma yang ada di antara rongga dada dan rongga perut kita akan berkontraksi dan bersinergis kerjanya. Sehingga membuat rongga dada kita itu akan menjadi negatif, akan menghisap sel-sel imun sistem kita. Kelenjar limf kita akan mengalir dengan baik, yang akan membawa sel-sel limfosit B, sel-sel limfosit T, bahkan natural killer cell ke seluruh tubuh kita. Saudara-saudaraku, bukan cuma itu. Ketika itu terjadi, itu akan membuat reaksi nyaman bagi tubuh kita dengan mengurangi reaksi-reaksi radang. Oleh karena hormon stres tadi. Saudara-saudaraku, otak kita juga ketika kita gembira, ketika kita bisa tertawa seperti tadi, bahwa otak kita akan menghasilkan hormon endorfin. Suatu hormon yang akan menolong kita menjadi rasa nyaman, dan ketika kita menghadapi penderitaan sakit nyeri, dia akan bisa ditanggulangi dengan endorfin tersebut. Bukan cuma itu, saraf-saraf kita akan menghasilkan jalur saraf yang sangat lancar perjalanannya. Gelombang-gelombang saraf akan bekerja dengan baik. Sehingga semua impuls-impuls, baik sensorik dan motorik, akan bekerja dengan baik. Kita akan menjadi lebih nyaman bekerja. Kita akan mengambil keputusan dengan tepat. Kita akan mudah mengingat segala sesuatu dengan baik. Bila mana kita punya kekebalan tubuh kita bekerja dengan baik. Dr. Norman Cousins, dia penulis dari banyak sekali buku. Dalam bukunya Anatomy of Illness, Healing of Power of Humor, dia mengatakan bahwa terapi tertawa, bila mana kita bisa tertawa 10 menit, tertawa dengan lega, tertawa lepas, maka nyeri itu akan berkurang. Maka kita bisa tidur selama kurang lebih 2 jam. Kalau 10 menit kita bisa tertawa, kita akan rasa nyeri itu hilang selama 2 jam. Bisa tidur nyenyak selama 2 jam. Saudara-saudaraku, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati itu akan membuat tulang-tulang kita menjadi kering. Membuat tulang-tulang kita tidak bisa menghasilkan sistem kekebalan tubuh kita. Apa saja yang membuat hati kita menjadi pedih? Kemarahan, saudara-saudara. Kebencian, dendam, sombong, iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri, rasa takut, khawatir, dan cemas. Orang yang tidak mau mengampuni, rasa rendah diri atau rasa malu yang berlebihan, rasa kesepian dan rasa ditinggalkan. Orang yang mendapatkan tekanan batin dan kepahitan dalam hidupnya, yang memiliki rasa bersalah yang kronis, tidak puas dan kecewa, yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Dan ini dikatakan sikap-sikap negatif seperti ini telah menimbulkan banyak sekali diagnosa penyakit seperti darah tinggi, serangan jantung, stroke, kanker, dan gangguan sistem tubuh kita, termasuk gangguan-gangguan tubuh kita ketika menghadapi virus itu sendiri. Saudara-saudara, hati yang tenang itu bisa menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Manusia ketika mati, kematian tidak bisa menghancurkan tulang. Tapi orang dengan sikap negatif tadi bisa menghancurkan tulang yang diawali dengan keropos tulang. Saat ini saudara-saudaraku, saya mau membagi tips yang sederhana dengan saudara-saudara. Bila mana kita bisa saling tersenyum pada saat ini, yang merupakan terapi mind and body, treatment, medicine bagi kita. Bila mana kita bisa tersenyum dalam setiap situasi. Seringkali saudara dan saya berpikir, saya bisa tersenyum bila mana hati saya berbahagia, bukan? Tapi seorang psikolog terkenal, Robert Cooper, PhD, dalam penelitian-penelitiannya dia mengatakan bahwa tersenyum itu merupakan reaksi timbal balik. Reaksi dua arah. Tersenyum bukan hanya karena kita bisa bahagia sehingga kita tersenyum. Tapi ketika kita coba untuk tersenyum dalam berbagai situasi, akan membuat hati kita menjadi berbahagia. Karena ada hormon-hormon yang akan dihasilkan oleh otak kita, yang ada di dalam perjalanan sistem limbik kita, yang akan membuat kita jadi rasa nyaman, akan meningkatkan kita punya sistem keseimbangan bahan kimia yang ada di saraf kita. Dan bila mana kita bisa tersenyum, akan menjadi bahagia. Dan kita bahagia, kita bisa tersenyum. Saudara-saudara, cobalah untuk tersenyum sekarang juga. Senyum itu jangan ditahan-tahan. Biarlah kita bisa senyum dengan sepenuh hati. Maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Hati yang gembira adalah obat
manjur untuk mengalahkan virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sehat itu keren. Tersenyum itu keren. Hati yang gembira itu keren. Kita berdoa, kita akan tetap sehat saat ini. Dan bila mana kita sedang dalam keadaan sakit, kita akan cepat pulih. Karena itu, karena kita sudah memiliki obat yang manjur. Tuhan memberkati, kita semua adalah doa saya. Sampai jumpa.